Baik, saat ini saya akan kembali membahas tentang konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Ini ada segitiga ABC, dia siku-sikunya di B. Dari segitiga siku-siku ini, kita bisa mengetahui bahwa sisi miring adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku, yaitu di depan sudut B, sehingga sisi miringnya adalah AC. Ini namanya sisi miring. Kalau kita lihat dari sudut A, misalnya kita lihat dari sudut A, kita akan menjumpai sisi depan, yaitu sisi depan sudut A. Depannya sudut A ini ada sisi yang namanya sisi BC. Ini dinamakan sisi depan. Sedangkan sisi samping sudut dari sudut A adalah sisi AB. Ini namanya sisi samping. Nah, pada segitiga siku-siku, nanti ada yang namanya sisi miring, lalu ada sisi di depan sudut. Kalau dilihat dari sudut A, sisi depannya adalah sisi BC, dan menurut sudut A, sisi sampingnya adalah sisi AB. Saya ulangi lagi, jadi menurut sudut A, ya, sisi depan adalah sisi BC. BC adalah sisi di depan sudut A, lalu sisi sampingnya adalah sisi AB, yang namanya sisi samping. Dan sisi miringnya adalah sisi AC. Selanjutnya kita tahu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ada beberapa perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kita akan menemukan suatu definisi perbandingan trigonometri. Yang pertama adalah yang dinamakan sinus. Sinus sudut adalah perbandingan antara sisi depan sudut dengan sisi miring segitiga. Jadi yang pertama ada yang dinamakan kosinus. Maaf, yang pertama dinamakan sinus ya. Sin sudut A itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Depan per miring. Nah, sisi depan sudut A tadi kita tahu bahwa dia adalah BC per sisi miringnya adalah AC. Lalu, perbandingan trigonometri yang kedua adalah kosinus atau cos. Cos untuk sudut A, dia adalah perbandingan sisi samping sudut dengan sisi miring. Samping per miring, yaitu AB per AC. Dan yang ketiga adalah tangen atau tan. Tangen sudut A adalah perbandingan antara sisi di depan sudut dibandingkan dengan sisi di samping sudut, yaitu sisi depan dibagi samping, yaitu perbandingan antara sisi BC dengan sisi AB. Nah, sekarang ada segitiga ABC yang siku-siku di sudut B lagi. Tadi kita sudah membahas bahwa menurut sudut A, sisi depan sudut adalah sisi BC. Nah, sekarang kita akan membahas dari sudut C. Menurut sudut C, sisi di depan sudut adalah sisi AB. Ini namanya sisi depan. Sedangkan sisi di samping sudut berarti adalah sisi
BC. Samping. Nah, untuk sisi miringnya masih sama, yaitu sisi depan sudut siku-siku, yaitu sisi AC, dinamakan sisi miring. Menurut sudut C, saya ulangi kembali. Menurut sudut C, sisi depan adalah sisi AB. AB adalah sisi depan sudut. Lalu BC adalah sisi samping dan AC adalah sisi miring. Saya harap kalian sudah tidak kebingungan lagi bagaimana menentukan sisi depan, sisi samping, serta sisi miring. Sisi depan adalah sisi yang berada di depan sudut. Menurut sudut C, sisi depannya adalah sisi AB. Sedangkan sisi samping adalah yang berada di samping sudutnya, yaitu BC, seperti itu. Untuk perbandingan trigonometrinya juga sama. Seperti tadi. Sama seperti tadi ya. Sekarang misalnya kita mau melihat dari sudut C, berarti sin C itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring sudut. Berarti sin C adalah AB per AC. Selanjutnya, untuk cos C, dia adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring, yaitu BC per AC. Dan untuk tangen, dia adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping. Berarti AB per BC, seperti itu. Jadi ada 3 perbandingan trigonometri yang perlu kalian ingat dan perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah sinus. Sinus itu menyatakan perbandingan sisi depan dengan sisi miring dari suatu sudut, atau bisa disingkat juga dengan demi, depan per miring. Lalu kosinus. Kosinus adalah perbandingan antara sisi samping sudut dengan sisi miring, atau bisa disingkat dengan sami. Yang selanjutnya adalah tangen. Tangen ini adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping sudut, atau bisa disingkat dengan desa. Perlu selalu kalian ingat bahwa sinus adalah demi atau depan per miring, kosinus adalah sami atau samping per miring, dan tangen adalah desa, yaitu depan per samping. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan kosekan. Kosekan ini adalah kebalikan dari sinus. 1/sin, kayak gitu. Kalau sinus itu depan per miring, nah kosekannya adalah miring per depan. Lalu kebalikan dari kosinus adalah sekan. Dia adalah kebalikan dari kos. Dan kebalikan dari tangen adalah kotangen, yaitu 1/tan, sepertan. Jadi kebalikannya. Jadi ini adalah perbandingan trigonometri yang perlu selalu kalian ingat.
Selanjutnya, agar kalian semakin memahami materi ini, saya akan membahas beberapa contoh soal, yaitu contoh soal 1. Diketahui segitiga DEF siku-siku di E. Jika DE sama dengan 7 cm dan EF sama dengan 24 cm, tentukan nilai sin D, kosinus D, dan tangen D. Penyelesaiannya yang pertama, kita buat dulu segitiganya agar lebih mudah memahami. Segitiga siku-siku DEF siku-siku di E. Panjang sisi DE adalah 7 cm dan panjang sisi EF adalah 24 cm. Yang akan dicari adalah sudut D. Nah, menurut sudut D ini, sisi depan sudut adalah sisi EF. Selanjutnya, untuk sisi samping berarti adalah sisi DE. Sisi samping sudut. Sedangkan sisi miringnya adalah sisi DF. Untuk sisi samping dan sisi depan sudah diketahui, berarti kita tinggal mencari sisi miringnya. Menurut teorema Pythagoras, itu berarti sisi miringnya bisa dicari, yaitu dengan DF kuadrat sama dengan DE kuadrat plus EF kuadrat. DE-nya tadi adalah 7 kuadrat plus EF-nya 24 kuadrat. 7 kuadrat adalah 49. Ditambah 24 kuadrat adalah 576. Sehingga bisa kita tahu bahwa DF kuadrat adalah 625. Sehingga bisa kita cari akar dari 625 adalah 25. Berarti panjang sisi miringnya adalah 25 cm. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan menentukan sin D. Sin sudut D berarti adalah sisi depan dibanding dengan sisi miring. Sisi depannya adalah EF, berarti 24 per sisi miringnya adalah DF, berarti 25, seperti itu. Yang kedua adalah cos D. Kosinus sudut itu adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring. Sisi samping kita ketahui bahwa panjangnya adalah 7, sedangkan sisi miring adalah 25. Selanjutnya, untuk nomor C, yaitu tangen sudut D, dia adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping. Maka hasilnya untuk tangen D, sisi depannya adalah 24 per sisi sampingnya adalah 7, seperti itu. Selanjutnya untuk contoh soal 2 adalah diketahui sin alfa sama dengan P per 2. Tentukan cos alfa dan tan alfa. Sinus alfa sama dengan P per 2. Kita sudah tahu bahwa sinus itu adalah perbandingan antara sisi depan sudut dengan sisi miring. Berarti ini sama aja, sisi depan dibanding sisi miring sama dengan P per 2. Nah, kita tahu bahwa sisi depannya panjangnya P, sedangkan sisi miringnya panjangnya 2. Berarti yang belum diketahui adalah sisi samping.
Kita akan menentukan panjang sisi samping ini dengan rumus teorema Pythagoras, yaitu sisi miring kuadrat sama dengan sisi depan dengan sisi samping yang dikuadratkan. Seperti ini kita cari dari teorema Pythagoras. Sisi miringnya adalah 2, berarti 2 kuadrat sama dengan sisi depannya adalah P dikuadratkan dan sisi samping dikuadratkan. 2 kuadrat berarti hasilnya 4, lalu P kuadrat plus sisi samping yang dikuadratkan. Nah, ini hanya saya tukar saja ruas kiri dengan ruas kanan, berarti nanti jadinya P kuadrat plus samping kuadrat sama dengan 4, hanya saya tukar saja. Selanjutnya, untuk sisi samping dikuadratkan berarti 4 dikurangi P kuadratnya pindah ke ruas kanan, sehingga nanti sisi sampingnya adalah P min 4 min P kuadrat diakarkan 4 min P kuadrat. Nah, ini adalah panjang sisi samping sudut. Selanjutnya bisa kita tentukan cos alfa. Cos alfa adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring. Berarti sisi sampingnya kita sudah tahu. 4 min P kuadrat per sisi miringnya adalah 2. Nah, ini adalah cos alfa. Selanjutnya, untuk tan alfa juga sama. Tangen adalah perbandingan antara depan dengan samping. Sisi depan sudut adalah P. Sedangkan sisi samping sudut adalah akar 4 min P kuadrat. Sehingga ini adalah hasil yang dicari. Lanjut ke contoh soal 3. Diketahui tangan sudut theta adalah 5/2. Tentukan nilai sinus theta dan cos theta. Tangan sudut theta adalah 5/2. Kita tahu bahwa tangan itu menyatakan perbandingan antara sisi di depan sudut dibanding dengan sisi yang berada di samping sudut. Sisi depan dengan sisi samping sama dengan 5/2. Sisi depannya panjangnya adalah 5, sedangkan sisi samping panjangnya adalah 2. Berarti yang belum diketahui adalah sisi miring. Hampir sama seperti contoh soal 2 tadi, kita akan mencari sisi miring dengan menggunakan teorema Pythagoras, di mana panjang sisi miring yang dikuadratkan adalah penjumlahan dari panjang sisi depan dan sisi samping yang dikuadratkan juga. Sisi depannya panjangnya adalah 5, berarti 5 kuadrat plus sisi sampingnya 2 kuadrat. Sisi miring kuadrat 5 kuadrat berarti 25 ditambah 2 kuadrat adalah 4. Sehingga hasilnya sisi miring kuadrat 25 ditambah 4 adalah 29. Maka sisi miringnya adalah akar 29.
Selanjutnya kita bisa mencari yang pertama, sin theta. Sinus adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Panjang sisi depannya adalah 5. Sedangkan sisi miringnya tadi kita dapatkan akar 29. Dan untuk cos theta merupakan perbandingan antara sisi di samping sudut dengan sisi miring. Sisi di samping sudutnya adalah 2, sedangkan sisi miringnya adalah akar 29. Kita sudah mendapatkan sin theta dengan cos theta. Semoga sampai di sini kalian bisa memahami dengan baik. Dan jika ada pertanyaan, silakan untuk bertanya.